Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika dan Adipati Tunggul Manik akhirnya bertemu, dan sepertinya pertarungan dahsyat tak terelakkan lagi. Bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Oh ya, timpal Andika kalem. Kalau begitu, aku memang benar-benar manusia pembawa sial seperti kata anak buahmu. Adipati Tunggul Manik menggeram. Kau memang pembawa sial. Tapi percayalah, sebentar lagi kesialan yang kau bawa akan pergi bersama nyawamu ke dasar neraka. Wow. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kesialan yang kubawa justru memberimu ongkos gali yang lahat? Mungkin cacing-cacing tanah sudah begitu kangen kepadamu. Ledek Andika menimpali Adipati Tunggul Manik, mengancungkan mustika di tangannya. Dengan benda keramat di tanganku ini, kau memiliki kemungkinan kecil untuk menjadi pemenang. Jangan banyak bicara soal menang atau kalah. Aku tak suka pasang undian, tukas Andika ngaco. Merasa ucapannya tak ditanggapi sungguh-sungguh, Adipati Tunggul Manik mengangkat pangkal hidung kesal. Bibirnya tampak menyeringai gusar. Kenapa meringis? Belum menunaikan kewajiban buang hajat sebelum bertarung. Hihihi, ejek Andika. Kau banyak mulut monyet, hardik Adipati Tunggul Manik. Seketika Adipati Tunggul Manik menyerbu Andika dengan amarah membeludak. Mustika di tangan kanannya langsung dihantamkan ke kepala pendekar Slebor. Hiat! Wut! Andika menghindari hantaman itu hanya dengan menggeser tubuh satu langkah ke belakang. Luputnya serangan pertama disusul serangan kedua. Tubuh Adipati Tunggul Manik cepat berputar dengan kaki kiri terangkat, berusaha meremukkan kepala pendekar Slebor kembali. Kali ini Andika tak menghindar, namun dipapaknya tendangan berputar Adipati Tunggul Manik dengan pergelangan tangannya. Sementara tangan kirinya yang bebas segera mengirim sodokan ke selangkangan sebagai balasan. Tentu saja Adipati Tunggul Manik tak mau barang rahasianya pecah. Maka dengan sigap bagian terpenting dalam hidupnya itu dilindunginya dengan kedua tangan. Seketika tangan mereka berbenturan keras. Baru saja terjadi benturan, Andika sudah menyusul Adipati Tunggul Manik satu serangan lagi. Dengan tubuh merunduk, disapunya kaki Adipati yang menjadi tumpuan tubuhnya. Serangan yang begitu cepat itu membuat Adipati Tunggul Manik mati langkah. Dia tak bisa lagi mengangkat kaki yang menjadi incaran sapuan kaki pendekar Slebor. Satu-satunya jalan hanya membuang tubuh ke belakang. Hiat! Dengan menggenjot satu kakinya, Adipati Tunggul Manik melenting ke udara dan berputaran ke belakang. Lalu kakinya mendarat dan berdiri 4 tombak dengan kuda-kuda mantap kembali. Pendekar Slebor tak sudi membiarkan Adipati itu bernapas lega. Baru saja tubuhnya sampai di atas tanah, Andika sudah melabraknya dengan satu terkaman menggila. Dari gerakannya terlihat kalau Andika tengah mengeluarkan jurus sakti ciptaannya, memampak petir membabi buta. Adipati Tunggul Manik benar-benar terperangah
menyaksikan jurusnya yang aneh. Bagaimana Adipati Tunggul Manik tidak menilai seperti itu kalau gerakannya yang diperlihatkan lawannya lebih mirip terjangan orang sinting yang kalap. Belum sempat wajah keterkejutan Adipati itu hilang, tangan kanan pendekar Slebor sudah tiba di dekat wajahnya. Dan ini membuat Adipati Tunggul Manik serba salah. Maka diusahakannya untuk menyelamatkan wajah dari sampokan tangan pendekar Slebor. Tapi tangan pemuda itu tiba-tiba saja berbelok ke arah dada. Seolah-olah tangan itu bisa berubah arah hanya karena tiupan angin tak menentu. Gila, jurus sial macam apa itu? Maki Adipati Tunggul Manik dongkol. Pengumuman. Ini jurus memapak petir membabi buta. Ya, hahaha. Teriak Andika saya menyambung terjangan ngawurnya. Tubuh pendekar Slebor mendadak terhuyung deras ke arah Adipati Tunggul Manik. Bahu kanannya siap dibenturkan ke dada. Berbarengan pelototan matanya karena terkesiap, Adipati Tunggul Manik merunduk sedalam-dalamnya. Hanya itu yang bisa dilakukan karena dia sudah berada di sudut ruangan. Saat itu, sifat berandalan Andika sebagai gelandangan kecil kota muncul kembali. Dia ingin sedikit mempermainkan orang terhormat bermuka dua itu. Maka sebelum Adipati Tunggul Manik mengubah keadaan tubuhnya yang membungkuk, Andika mengangkat kaki kanan ke atas kepala, lalu menjejak keras-keras di atasnya. Mau tak mau, Adipati Tunggul Manik makin merundukkan badan, sampai akhirnya dia merangkak serabutan layaknya babi tolol. Hus, ledek pendekar Slebor sambil bertepuk-tepuk tangan. Namun, kesempatan luang itu digunakan Adipati Tunggul Manik untuk berguling menjauhi lawan. Dan mulutnya pun langsung memaki panjang pendek karena merasa telah dipermainkan. Rese. Maki Adipati itu sangat bergulingan. Syukurin. Hahaha. Balas Andika tak kalah gencar. Setelah itu, Andika tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Puas rasanya mempermainkan seorang penguasa pengkhianat yang menganggap orang-orang kecil hanya anjing yang bisa diperalat. Adipati Tunggul Manik kini bangkit dengan wajah terbakar. Sepasang matanya berkobar-kobar merah di puncak kemurkaan. Kau harus membayar perlakuan ini dengan nyawamu, jelek. Ancam lelaki setengah baya itu bergetar. Lalu diletakkannya mustika putri terkutuk di dadanya. Ngomong-ngomong, dari mana kau dapatkan benda itu? Tanya pendekar Slebor belaga pilon. Padahal Andika tahu kalau Adipati itu sudah siap memanfaatkan kekuatan gaib benda keramat yang dipegangnya. Pasti kau telah merebutnya dari tangan pemimpin perguruan ular iblis, ya kan? Lalu dia kau habisi secara diam-diam, sehingga para muridnya tidak pernah sadar kalau mereka telah kecolongan, dan kau pun selamat dari tuntutan dendam mereka. Setelah itu, kau bisa leluasa mengadu domba perguruan itu dengan perguruan lain. Kata Andika berusaha mengganggu Adipati Tunggul Manik. Diam! Bentak Adipati Tunggul Manik menggelegar. Wah, sebagai seorang penguasa, kau ternyata memiliki otak encer. Sayang sekali, keenceran otakmu dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Diam! Aku memang ingin berkuasa penuh di daerah ini. Aku ingin seluruh cita-citaku tercapai. Aku ingin mengeruk uang rakyat sebanyak-banyaknya agar dapat membuat sorgaku sendiri. Tapi itu tak bisa kulaksanakan kalau perguruan-perguruan itu masih tetap berdiri. Mereka pasti akan menentang tindak tandukku. Maka mereka harus dimusnahkan. Andika menggeleng-gelengkan kepala. Cek. Tak
kusangka kalau kau hanya seekor babi rakus. Adipati Tunggul Manik kian kalap. Rahangnya mengejang, memperlihatkan gerakan otot kegeraman di sisi wajahnya. Sedangkan bibirnya tampak bergetar hebat. Selama ini tak ada seorang pun yang berani menghinanya seperti itu. "Bersiaplah untuk mati, pemuda jelek," dengus Adipati Tunggul Manik mengakhiri ucapannya. Setelah itu, dia memejamkan mata seraya mengangkat mustika putri terkutuk ke depan wajahnya. Bibirnya tampak bergerak-gerak merapalkan mantra. Pendekar Slebor memperhatikan perbuatan lawannya dengan kewaspadaan penuh. Hari ini bisa disaksikannya bagaimana benda keramat itu mampu melakukan serangan biadab. Mungkin Andika harus menghadapi sebentuk kekuatan gaib yang mampu menyusup ratusan batang jarum ke dalam perutnya seperti yang dialami rakyat dan orang-orang perguruan tempo hari. Dugaan-dugaan Andika menjadi jelas, manakala selarik sinar berwarna merah bara terlontar dari mustika putri terkutuk. Sesaat, benda itu berputar mengelilingi tubuh Adipati Tunggul Manik seakan menunggu aba-aba darinya. Lalu, terdengar denging halus saat cahaya merah itu meluruk menuju pendekar Slebor. Meski belum pernah menghadapi serangan seganjil itu, namun pendekar Slebor tak mau ayal-ayalan. Segera seluruh daya sakti di tubuhnya dikerahkan, maka sekejap mata saja tubuhnya telah diselimuti lapisan kekuatan yang tak terlihat. Memang, benteng tembusan pandang itu sanggup menahan satu terjangan petir sekalipun. Tapi Andika rupanya salah perhitungan. Sewaktu menjalani penyempurnaan kedijayaan di lembah kutukan, petir memang tak sanggup menembus benteng pertahanan puncaknya. Namun, bagi kekuatan gaib seperti cahaya merah bara yang kini melesat cepat ke arahnya, benteng itu ternyata tidak berguna sama sekali. Seperti menembus lapisan asap, cahaya merah milik Adipati Tunggul Manik menelusup begitu saja dalam lapisan benteng pertahanan Andika. Akibatnya, cahaya itu langsung menerjang dada bidang pendekar Slebor. Tanpa menimbulkan suara, cahaya merah tersebut telah menghilang di dalam dada Andika. Seketika saat itulah pendekar Slebor merasakan seluruh bulu halus di tubuhnya meremang hebat. Saat berikutnya, dadanya mulai terasa sesak. Napasnya menjadi tersengal-sengal tak menentu. Dadanya kini terasa direncah-rencah dari dalam. Rupanya, ratusan batang jarum gaib telah menggerogoti isi tubuhnya dari dalam. Terdengar satu lengkingan menyayat yang terlempar dari kerongkongan Andika. Rasa sakit luar biasa yang kini diderita memaksanya berteriak kuat-kuat. Tenaga sakti yang masih dikerahkan tanpa sadar ikut terbawa dalam teriakannya, sehingga membuat lapisan luar dinding beton kadipatenan menjadi retak-retak lalu berguguran. Lampu gantung besar di tengah ruangan yang terbuat dari pualam gosok berjatuhan ke bawah. Sesaat kemudian, lampu hias itu runtuh menimbulkan suara keras berderak ke seluruh ruangan. Sementara itu, pendekar Slebor berguling-gulingan di lantai ruangan. Kedua tangannya mencengkram dadanya sendiri dan perutnya. Otot di lehernya tampak membesar karena erangan tertahan. Pada puncak penderitaan itu, Andika masih sempat menyadari kebenaran petunjuk yang diterima Ki Kusuma dari wanita cantik aneh itu. Hanya seseorang yang bisa menolongnya. Seorang berkepribadian kendi berisi telaga. "Walet, kemana kau?" desis Andika seiring lelehan darah kental dari bibirnya. Seingatnya,
bocah kecil itu sedang berusaha menghalau Senapati Wisesa dan Tumenggung Adiguna. Kalau anak itu mendapat kesulitan, apakah nyawanya akan berakhir di sini? Kala kesadarannya nyaris terhempas akibat deraan sakit yang begitu hebat, tiba-tiba selarik sinar hijau menyala membersit dari langit-langit ruangan. Sinar itu cepat menerabas masuk ke tubuh Pendekar Slebor. Seketika terdengar pakikan panjang kembali. Ah! Tubuh Pendekar Slebor mengejang dengan kepala mendongak. Satu pertempuran gaib memang sedang terjadi dalam dirinya. Bahkan itu menciptakan siksaan yang lebih menggila dari sebelumnya. Pendekar Slebor tak mampu lagi merasakan siksaan itu. Tubuhnya melemah, lalu terkulai. Belum lama Andika terdiam, tanpa gerak, dua larik sinar merah dan hijau keluar dalam keadaan menyatu. Di udara, sinar itu saling menghimpit, hingga menimbulkan sayatan-sayatan cahaya beraneka warna. Lama kejadian itu berlangsung sampai akhirnya cahaya hijau menelan habis cahaya merah membara. Bersamaan dengan menghilangnya cahaya merah, mustika putri terkutuk sirna di tangan Adipati Tunggul Manik. Lelaki itu sendiri terpental deras ke belakang, langsung menghantam tembok beton setebal 3 jengkal. Tembok itu hancur menciptakan lubang besar menganga. Bersama hancurnya seluruh tulang punggung Adipati Tunggul Manik. Penguasa lalim itu tewas dengan mata terbeliak dan darah merah membasahi mulutnya. Ada terpaan hangat pada wajah Andika. Ada lantunan seruling mendayu mengusik telinganya. Pendekar Slebor membuka mata perlahan. Dia tidak berharap kalau dirinya telah tiba di sorga setelah ingat kejadian terakhir yang dialaminya. Harapannya terkabul. Di sisinya, Walet tanpa asyik meniup seruling bambu. Syukurlah kau sudah siuman, Kang. Bagaimana dadamu? Apa masih terasa sakit? Kalau masih, tanah sedikit. Jamak bagi pendekar kesohor seperti Kakang Andika, kata Walet seraya melepas ujung seruling dari bibirnya. Walet, apa yang terjadi? Tanya Andika tersendat. Kemarin kita berhasil menumpas manusia busuk yang bernama Adipati Tunggul Manik. Sayang, Kang Andika tidak sampai selesai menikmati pesta itu. Andika mendelik barang. Jangan gila kau. Aku sudah hampir mati dibilang pesta. Seperti ku katakan tadi, jamak bagi pendekar kesohor seperti Kakang, saut Walet santai. Bocah itu lantas berdiri, seraya menepuk-nepuk pantat. Kakinya melangkah perlahan. Dan dari bibir mungilnya terdengar siulan riang. Mau kemana kau? Tanya Andika seraya bangkit terseok. Disusulnya Walet. Cuci mata lah, ke desa Duku. Aku sudah lama tidak melihat janda penjual batik di pasar itu, kata bocah itu seenaknya. Andika menggeleng-gelengkan kepala. Hei, kau tahu tentang mustika putri terkutuk? Apa ada ceritanya? Tanya Andika. Dulu, ada seorang putri dan pangeran yang jatuh cinta. Mereka ingin menikah, tapi tak diizinkan orang tua masing-masing, karena kerajaan keduanya sedang bermusuhan satu sama lain. Namun mereka nekat dengan kawin lari. Mengetahui hal itu, ayah sang pangeran yang sakti mengutuk keduanya. Putri itu menjadi mustika keramat, dan sang pangeran mati tertelan bumi. Tutur Walet santai. Dari mana kau tahu? Jangan cerewet, Kang. Kalau aku tahu, ya tahu, serga Walet acuh. Sayang, aku kira wanita cantik itu penjelmaan Nyi Roro Kidul. Padahal aku ingin sekali bertemu dengannya, bisik Andika amat perlahan. Keduanya terus menelusuri jalan berumput hijau menuju barat.
tempat matahari terpuruk lelah dalam selimut lembayung. Dan sampai saat itu, Andika tidak pernah mengetahui kalau Walet adalah titisan sang pangeran yang kini berada di sampingnya. Selesai sudah serial Pendekar Slebor Mustika Putri Terkutuk. Sampai bertemu di serial Pendekar Slebor selanjutnya dengan judul Gaga Ratu Racun. Jangan sampai terlewat ya.